Kisah bermula dari sebuah obsesi seorang dokter muda yang bernama Yud yang tertarik dengan dunia spiritual yang ingin mengungkapkan tentang dunia roh yang ada di sekitarnya, di mana obsesinya mengungkapkan cerita mistis yang terjadi pada tanggal 29 Januari tahun 1989, di mana beberapa kru film disewa untuk menayangkan sebuah film di tempat terbuka di kawasan Kamchanot. Hingga menjelang akhir, orang-orang secara misterius muncul dari hutan dan berdiri mendekati layar. Akan tetapi, orang-orang begitu saja menghilang. Dan inilah alur film Kamchanot. Halo Sobat Neng, jaga diri beserta keluargamu. Semoga banyak duit dan berbahagia. Terlihat di tengah guyuran hujan yang sangat deras, seorang pria yang bernama Roj yang diminta untuk membuka pintu mobil dikarenakan kunci yang tertinggal di dalam mobil. Selepas melaksanakan tugasnya, Roj yang ingin kembali pulang mendapati seorang wanita yang berada di stasiun bertepatan dengan kereta yang akan melintas. Terlihat si wanita dengan tatapan yang kosong dengan sebuah luka di bawah matanya berusaha untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Dan scene lalu beralih ke mobil yang tadi dibuka kuncinya oleh Roj. Tampak Dr. Yud dengan Ji yang mendatangi seseorang yang kemungkinan bisa membantu mereka untuk penelitiannya, hingga mereka mendapati dua nama yang cukup terkenal seiring dengan menyebarnya kabar angin tentang pemutaran film Kamchanot. Pria yang satu bernama Pradap dan orang yang menggunakan tato bernama Jin. Melihat foto Long Jin, Yud yang tidak asing dengan wajahnya karena Jin adalah pasiennya di rumah sakit tempat dia bekerja. Singkat cerita, Yud yang sudah berada di rumah, terlihat dia yang sedang membuka perban dari sosok perempuan yang tadi melakukan bundir di stasiun. Dia adalah Aon, seorang perawat di rumah sakit yang sama tempat Dr. Yud bekerja, dan dia adalah kekasih dari Dr. Yud. Pada keesokan harinya, terlihat Roj yang datang untuk memberikan dokumen-dokumen untuk menunjang penelitiannya dari Dr. Yud. Sementara itu, Dr. Yud beserta rekan-rekannya sedang berusaha untuk membuka perban yang ada di telapak tangan pasien yang bernama Jin, hingga ditemukan olehnya sebuah jimat yang entah untuk apa, hingga jimat tersebut harus dia genggam erat, bahkan dia perban agar tidak terlepas dari genggaman tangannya. Hingga tiba-tiba sang kakek yang tiba-tiba saja tersadar menghendaki agar jimatnya dikembalikan, akan tetapi Yud menahannya sebelum sang kakek memberitahu di mana film yang pernah dia putar disembunyikan. Akan tetapi belum banyak dia berbicara, tampak olehnya. Sementara itu, Roj yang telah menemukan ruangan Dr. Yud kembali bertemu dengan Aon yang dia tolong kemarin di stasiun. Aon lalu mengatakan bahwa Dr. Yud tidak akan suka apabila ada orang yang telah memasuki ruangan kerjanya saat dia tidak ada di tempat. Hingga tidak berapa lama, sang dokter tiba di situ. Dia datang untuk mengambil perlengkapan medisnya. Dan saat dia kembali ke ruangan pasien, sudah tenang kembali setelah Ji mengembalikan jimatnya. Dan sekarang satu-satunya yang memiliki informasi adalah Pradap yang entah di mana dia rimbanya. Apakah dia telah mengganti namanya karena di foto tertulis Pets. Tampak Roj yang tiba-tiba sudah ada di situ dan berkata Pet Siam. Dan dia menunjukkan sebuah surat kabar yang berisikan nama-nama bioskop dan ada nama Pet Siam di situ. Petอะไร Pet Siam. Melihat kedatangan Roj, Aon yang tiba-tiba saja pergi dari tempat itu bergegas disusul oleh sang kekasih, dan dia menginginkan Aon untuk ikut pergi bersamanya ke bioskop tersebut. Singkat cerita, mereka telah datang ke bioskop tersebut.
Sebuah bioskop yang pernah eksis beberapa tahun yang lalu, akan tetapi saat ini sudah tidak beroperasi karena sang pemilik peradab dia telah meninggal di ruangan itu tidak lama setelah kejadian pada malam itu. แล้วแกเป็นยังไงบ้างอะ ก็อยู่ในห้องนี้นั่นแหละแต่หลังจากนั้นไม่นาน Dia bahkan telah mengunci dirinya di dalam dan tidak mau beranjak untuk pergi. Hingga orang-orang bilang bahwa hantulah yang telah membunuhnya karena dia ingin membakar film itu, film yang telah diputar di daerah Kamchanot dan yang berkaitan dengannya. Akan tetapi film tersebut tidaklah hancur meskipun seluruh ruangan hancur terbakar. Pada akhirnya mereka menemukan film tersebut dan mulai menontonnya. Hingga kejadian horor pun mulai mereka alami saat film sedang diputar. Kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri semua hingga... Singkat cerita, mereka telah kembali pada aktivitas mereka masing-masing dan yang aneh, mereka seperti tidak tahu bagaimana atau kapan mereka pergi meninggalkan bioskop tersebut. Scene lalu beralih kepada Ji dan Pan yang mendatangi sebuah kuil yang sudah lama ditinggalkan. Sebuah kuil yang tepat berada di sekitar hutan Kamchanot, tempat pemutaran layar tancap. Pada waktu itu, mereka bertemu sang biksu dan sang biksu coba untuk menasehati untuk berada di dunia kita sendiri tanpa menyeberang ke dunia lain. Itu adalah cara yang terbaik agar bisa dilakukan. Setelah mendengar cerita dari sang biksu, mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Akan tetapi, saat Ji melihat kaca spion, sang biksu tidak ada di situ. Akan tetapi pada saat dia menengok ke belakang, sang biksu masih ada dan tersenyum ke arah mereka. Hingga kejadian-kejadian horor pun masih terus menghantui mereka satu persatu. Yang nonton film di bioskop kemarin tidak luput dari hantu. Yud yang sedang mencoba tidur mendengar suara-suara aneh dari ruang tamunya dan saat dia dekati tampak sosok peradab yang telah mati sedang menulis-nulis sesuatu di kertas dan tiba-tiba Roach yang tiba-tiba saja mendengar suara dari sebuah rak buku hingga kemunculan hantu wanita dengan tangan yang hampir terlepas. Pan yang melihat sosok hantu di atap balkon hingga bahkan teror hantu pun terjadi hingga ke tempat kerja mereka. Dokter Yud yang sedang melintasi ruang pasien tiba-tiba mendapati sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di samping pasien. Aon yang melihat sosok hantu dari kaca rumah sakit yang duduk tepat di sebelah dirinya. Kejadian demi kejadian yang menimpa mereka coba untuk dibicarakan oleh Ji. Dan dia ingin agar penelitian ini tidak dilanjutkan kembali. Akan tetapi karena keegoisan dari Dr. Yud, dia hanya menginginkan hal ini terus dilakukan hingga mereka dapat kembali memutar film yang sama pada tanggal yang sama di Kamchanot. แล้วเอาหนังไปฉายที่คัมชโนดอะ Kejadian horor yang menimpa mereka telah mengganggu psikologis mereka, terutama Pan yang sangat depresi dibuatnya hingga pada akhirnya untuk lebih meyakinkan apakah semua mengalami kejadian yang sama setelah menonton film di bioskop, Yud, Aon dan Roach kembali ke bioskop untuk menanyakan kepada petugas pemutar film apakah dia mengalami hal yang sama seperti mereka bertemu dengan hantu. Sesampainya mereka di lokasi, tampak bioskop digembok hingga Roach yang pakar perkuncian ditugasi untuk membuka gembok. Sementara Yud yang melihat sekelebat bayangan yang menyangka kalau itu adalah sang petugas coba untuk mengikutinya. Singkat cerita, Roach dan Aon menemukan sang petugas pemutar film yang sudah menjadi bangkai di dalam gedung yang tergembok dari luar. Sementara itu, Yud yang kaget karena melihat sang petugas menarik tangannya terlalu kencang hingga tampak oleh Yud sang petugas dengan tatapan yang kosong dengan jalan perlahan coba mendekatinya. Hingga Yud
yang dikagetkan dengan kemunculannya Roach yang bergegas membawanya keluar dari tempat itu. Dan ketika mereka keluar dari gedung, tangan Yud tiba-tiba dipegang oleh seorang nenek-nenek yang mengatakan untuk menggantikan dirinya mati. Dan tiba-tiba untung saja itu hanyalah refleksi dari kejadian masa lalu sang nenek yang coba diperlihatkan kepada mereka. Singkat cerita, Yud lalu meminta Aon untuk meminta kepada pemilik perpus untuk merangkai tulisan dari Pradap hingga dia selesai bertemu dengan Ji sahabatnya, karena Ji ingin memperkenalkan seorang reporter yang nanti akan membantunya melakukan penyelidikan. Tapi perangai buruk Yud terlihat kembali manakala dia melihat Aon yang membantu Roach untuk berjalan ke dalam karena dia sedang pengaruh obat-obatan terlarang. 喺啲飲係咪？ ออนขอโทษค่ะ Sesampainya Yud di rumah Ji, dia melihat sudah ada Ti, sang reporter yang coba dikenalkan oleh Ji. Dan pada akhirnya sang reporter yang sudah semuanya diberitahu oleh Ji, dia pamit dan dia berjanji akan datang pada tanggal 29 di Kamchanot. Hingga Ji yang tiba-tiba saja sudah ada di tengah-tengah mereka. Dengan dinginnya, dia lalu berkata ingin bicara empat mata saja dengan Yud. พี่ขอคุยอะไรกับหมอยุทธหน่อย Ji berkata kalau dia tidak bisa melanjutkan penelitian tersebut karena dia tidak sanggup melihat Pan seperti ini. Mendengar hal itu, Yud selaku dokter, dia bergegas untuk melihat kondisi Pan. Hingga dia harus melihat kenyataan di depan matanya bahwa Pan telah tewas dengan pisau yang sudah tertancap di pundaknya, dan Ji yang sudah ada di depannya dengan pistol yang mengarah kepadanya. Hingga sosok hantu Pan yang terlihat di belakang Ji. Dan pada keesokan harinya, On yang nampak bermalam di tempatnya Roach memberitahukan kepada Roach tentang jimat dari seorang pria tua yang bernama Jin yang mungkin bisa melindungi mereka dari sosok hantu. เรื่องเหรียญพระที่เล่าให้ฟังวันนั้นได้ไหม Hingga tanpa pikir panjang, Roach yang percaya dengan Aon merebut jimat tersebut dari tangannya Jin. Dan dia lalu menghubungi Aon setelah jimatnya berhasil dia rebut. Terlihat Yud yang coba untuk menghubungi perusahaan layar tancap untuk memastikan agar film tetap diputar ada atau tidak ada dirinya di tempat, karena dia telah mengirimkan uangnya kepada mereka. Keesokan harinya, Yud nampak membangunkan Roach dan mengajaknya ke Kamchanot untuk menonton layar tancap. Hingga malam harinya, terlihat 3 orang petugas film yang sudah siap memutarkan filmnya. Terlihat reporter yang juga sudah ada di situ. Tampak Roach yang gelisah karena Aon, Ji dan istrinya yang belum juga hadir di situ. Tampaknya dia belum mengetahui kondisi Ji dan Pan yang sudah tewas. Hingga pada akhirnya Dr. Yud menyuruh Roach untuk mengambil HP di mobilnya dan segera untuk menghubungi On sudah berada di mana saat ini. ออนวะถามว่าอยู่ไหนแล้ว Saat Roach sedang mencari HP, Yud sudah berada di situ. Lalu dia menyuruh Roach untuk segera menghubungi On. Hingga kejadian kemarin, ketika kemarin Roach menelpon On yang ternyata Aon lah yang menyuruh Roach untuk mengambil jimat Jin dan berencana kabur bersama Roach. นี่ออนจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม เปล่าค่ะ Saat film diputar, tidak terjadi apa-apa di situ. Hingga saat film selesai, tiba-tiba terlihat beberapa orang yang muncul entah dari mana. Tampaknya mereka adalah wartawan-wartawan yang dibawa oleh sang reporter, dan saat mereka mendekat, tiba-tiba mereka menghilang satu persatu seolah-olah masuk ke dalam layar. Scene lalu diperlihatkan ke beberapa tahun kemudian. Terlihat Roach dengan kondisi yang sudah seperti Jin yang berada di rumah sakit dengan memegang jimat di tangannya, hingga
film pun berakhir. Sobat Neng, apapun keinginanmu, cita-citamu tidaklah salah. Tapi bila obsesimu sudah di luar batas kenormalan, hindari, jangan kau teruskan. Dan yang perlu lagi kita ambil dari film ini, bahwasannya dunia kita dengan dunia lain itu berbeda. Jangan coba-coba untuk terlalu jauh masuk, atau kau akan tersesat dan tidak tahu arah kembali, karena dunia lain terlalu luas dimensinya untuk fisik kita yang terbatas.